kembali lagi sama kakak-kakak dari Sekolah Minggu Sion. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan Sekolah Minggu online ya Kak ya. Iya, Adik-adik gimana nih kabarnya di rumah? Semoga tetap sehat ya Kak. pasti pada sehat semua. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja. Ya. Pada hari Minggu ini kita sekolah minggunya bareng sama kakak-kakak nih kan yang baru yang mungkin adik-adik nggak pernah kenal. Perkenalkan saya Kak Dara dan teman satunya. Perkenalkan nama kakak Christine. Ya, salam kenal Salam kenal adik-adik. adik-adik. Nah, pada pagi hari ini langsung saja kita mulai ibadahnya ya Kak ya. Iya. Sebelumnya marilah kita menyanyikan sama-sama pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, udah semangat belum nih Kak? Udah mulai panas nih. Udah mulai panas ya, iya. Sebelum kita memulai ibadah, baiknya ngapain dulu nih? Doa dulu dong Kak. Iya, bagus ya. Mari adik-adik semua sebelum kita menambah semangat kita pada sekolah minggu hari ini, marilah kita melakukan doa dulu. Ya. Nanti Kak Stefani akan hantarkan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami semalam suntuk, dan pada pagi hari ini Tuhan kami berkumpul untuk melakukan sekolah minggu online. Kiranya Engkau berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, dan kiranya Engkau juga memberkati kakak layan yang akan membawakan firman-Mu, agar apa yang disampaikan dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama-Mu saja Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, masih semangat nggak nih Kak Christine? Harus semangat Harus dong. semangat, ya. Kita mau nyanyi-nyanyi lagi mau nggak? Mau Kak. Lagu apa nih Kak? Apa ya? Kalau hari Minggu itu biasanya merasakan apa? Diberkati. Diberkati, merasakan sukacita. Iya, ayo mari kita menyanyikan pujian Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Iya, udah merasa panas belum? Panas Kak. Panas, udah. Semangat. Masih semangat nggak? Semangat Kak. Siap menerima firman Tuhan nggak nih? Siap dong. Iya, mari kita membuka hati dan pikiran kita, kan ini masih semangat kan. Kita harus menjaga semangat kita buat mendengarkan firman Tuhan, ya enggak Kak? Kita mau nyanyiin lagu apa nih Kak? Jesus Love Me.
Gimana tuh lagunya tuh? Ayo kita nyanyikan sama-sama. Ya, belajar sama-sama ya. Ya. Jesus love me, this I know, for the battle that he saw, little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Iya, Kak. Siapa nih yang mau bawain firman pada pagi hari ini? Siapa tuh, Kak? Kak Andre. Mari kita undang Kak Andre sama-sama. 1, 2, 3. Silakan Kak Halo, Andre. Kak Andre. Terima kasih Kak Dara, Kak Christine. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya kalian? Pagi hari ini Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan masih penuh dengan semangat. Iya, adik-adik, Kakak mau tanya dulu ya. Review itu apa ya Kak? Ingat-ingat ya. Siapa yang masih ingat pelajaran yang dimulai di minggu pertama, kedua, ketiga? Nah, sebutkan nama tokoh-tokoh Alkitab ya. Ingat gak ya waktu Kak Tiwi cerita tentang tokoh Alkitab siapa ya waktu itu ya? Kemudian Bu Marhen cerita tentang apa ya? Terus yang ketiga, minggu ketiga Kak Ria cerita tentang apa ya? Nah, adik-adik bisa ketik di chat ya, tulis cepet-cepetan siapa nanti yang 3 tercepat nanti akan dapat hadiah ya. Oke, Kakak ulangi pertanyaannya. Sebutkan nama tokoh-tokoh dari minggu pertama, kedua, dan ketiga yang telah disampaikan firman-Nya oleh kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Oke. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan seorang tokoh di dalam Alkitab. Siapa ya? Kakak mau cerita. Tokoh ini dulu adalah seorang yang pemarah. Dia punya prinsip pendirian yang kuat. Orangnya keras. Tetapi setelah bertobat, nah dia berubah. Dia menjadi seorang yang mengalah demi kebaikan
orang lain. Nah, siapakah tokoh tersebut? Iya, benar sekali. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Paulus. Nah, adik-adik, silahkan diambil Alkitabnya, kemudian dibuka kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-8. Nah, nanti adik-adik bisa baca di ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ya, oke, kakak ulangi. Ya, dari 1 Korintus pasal 8 ayat pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Nah, adik-adik, di dalam kitab 1 Korintus pasal 8 ini, Paulus menyampaikan sebuah pesan. Segala pengetahuan yang luas, yang kita punyai, yang kita miliki, kebenaran-kebenaran tentang firman Tuhan yang kita tahu, itu tidak akan berarti. Itu akan sia-sia. Itu akan percuma. Jika apa? Jika kita tidak melakukan tindakan kasih bagi Allah dan orang lain. Nah, di dalam jemaat Korintus ini, mereka sedang apa ya? Tidak sependapat, berbeda pendapat, yaitu mengenai tentang hal makan daging persembahan berhala. Paulus yang mengetahui segala pengetahuan dan kebenaran, ia rela mengalah. Supaya apa? Ya, demi sebagian jemaat Korintus yang lemah imannya, supaya tidak goyah. Paulus tidak mau makan daging persembahan berhala. Paulus rela merendahkan dirinya, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Nah, itu ayat nats kita yang diambil dari Mazmur 149, ayatnya yang keempat. Kakak ulangi ya, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ya, dari Mazmur 149 ayatnya yang keempat. Nah, adik-adik, kakak akan menceritakan ya sebuah kisah. Ya, sebuah kisah cerita tentang seorang kakak yang begitu menyayangi adiknya. Ali namanya. Dia memiliki adik perempuan yang bernama Zahra. Nah, cerita ini tentang sepasang sepatu. Sepatunya bukan sepatu yang bagus. Sepatunya sepatu yang usang. Sepatu yang butut. Nah, bagaimana ceritanya? Iya, ya simak dengan baik-baik ya. Nah, kala itu ada seorang anak laki-laki ya. Kakak tadi sebutkan bernama Ali. Ia pergi untuk memperbaiki sepatu sang adik yang bernama Zahra. Sepatu itu lusuh, berwarna merah muda, yang mungkin lebih pantas untuk dibuang karena sudah tak layak pakai. Alih-alih membeli sepatu baru, Ali memang hanya bisa mampu memperbaikinya. Oleh karena apa? Karena keadaan ekonomi keluarganya yang miskin. Nah, pada saat pulang, Ali mampir ke toko untuk membeli apa yang telah ibunya perintahkan sebelumnya. Tentu saja dengan makian penjual, karena hutang ibu Ali belum dibayar. Dan ia menyuruh Ali kali ini untuk menghutang lagi. Tapi sepatu Zahra ia tinggal di depan toko itu. Nah, namun ketika Ali keluar dari toko itu, sepatu itu sudah tidak ada di tempatnya lagi. Ya, namun Ali hanyalah
anak kecil dengan segala polosan dan kecerobohannya. Nah, keadaan menjadi semakin rumit bagi Ali dan Sahra. Satu pasang sepatu hanya untuk mereka berdua. Sementara keduanya tetap harus bersekolah. Ali meminta kepada adiknya untuk tidak memberitahu kepada orang tua mereka. Mereka berupaya mengatasi masalah itu yang disebabkan oleh Ali. Berkata kepada adiknya, tolong jangan bilang apapun kepada ibu. Lontar Ali kepada adiknya. Nah, pagi-pagi perjuangan baru dimulai. Sahra terpaksa memakai sepatu milik kakaknya untuk bersekolah. Ya, sepatunya lebih besar dari kakinya, ukuran kakinya Sahra. Ya, Sahra sangat malu. Nah, beruntungnya jadwal sekolah mereka berbeda. Sahra berangkat pagi, sementara Ali kakaknya berangkat siang. Namun jeda waktu antara keduanya sangat sedikit. Ya, mereka harus bergantian untuk memakai sepatu. Setiap pulang dari sekolah, Sahra harus berlari-lari menuju ujung gang rumah mereka. Nah, karena di situ pasti tengah ada Ali yang sedang menunggu Sahra. Sepatu tersebut nampaknya terlalu besar memang untuk Sahra. Jadi membuatnya kesal dan malu karena tidak bisa dipakai saat pelajaran olahraga. Nah, hari-hari mereka lalui dengan hati yang tidak tenang. Sahra di sekolah selalu terburu-buru pulang. Karena apa? Karena takut kakaknya marah. Begitu pula dengan Ali yang selalu sabar menunggu Sahra di ujung gang. Yang mau tidak mau, ia harus selalu terlambat berangkat sekolah. Dan sempat dihukum oleh pengawas karena ia berulang kali melakukannya. Napasnya selalu tersengal-sengal dan berlumuran keringat ketika memasuki gerbang sekolah. Sehingga sempat membuat guru-guru heran dengan kondisi Ali. Singkat cerita, Ali mengikuti lomba lari tingkat regional. Ali sempat tidak tertarik pada mulanya, karena mungkin hanya akan membuang-buang waktu dan tenaganya. Namun, ia berubah pikiran. Ia memutuskan untuk mengikuti kompetisi itu. Karena apa? Ia membaca di pengumuman, juara ketiga mendapatkan hadiah berupa sepasang sepatu. Wah, Ali berpikir, kalau aku jadi juara ketiga, sepatunya nanti akan kuberikan kepada adiknya. Ya, ucapnya kepada Sahra dengan senyuman yang merekah. Nah, soal menang atau kalah, Ali sangat optimis untuk memenangkan kompetisi tersebut. Nah, jika urusan lari, Ali sangat jago. Karena itulah kegiatannya setiap hari ya, ketika ia pergi ke sekolah. Nah, Ali berlari dengan sangat laju pada waktu pertandingan lomba lari jarak jauh tersebut ya. Di tengah jalan sambil berlari, ia sambil memikirkan sepatu yang menjadi hadiah juara ketiga tersebut. Nah, tampaknya lomba tersebut tidak berarti apa-apa untuk Ali dibandingkan dengan perjuangan mereka untuk bergantian setiap hari memakai sepatu. Hati yang selalu tidak tenang setiap harinya. Nah, tiba Ali sudah hampir di garis finish. Dan ternyata ia berada di urutan keberapa adik-adik? Ketiga? Oh, ternyata tidak. Ali yang ingin sekali menjadi juara ketiga, ternyata ia menjadi juara yang pertama. Ketika ia sudah sampai garis finish, sambil tersengal-sengal,
gurunya dan pengawasnya sangat senang karena Ali mendapatkan juara. Ali bertanya kepada gurunya, apakah aku mendapatkan juara yang ketiga? Pengawas dan guru olahraganya berkata, tidak, kamu juara pertama. Selamat, kamu juara pertama. Nah, Ali merasa sangat sedih. Karena apa? Ia tidak mendapatkan juara ketiga. Dan tentu saja, ia tidak mendapatkan hadiah sepatu baru. Pada saat diberikan medali, di saat mendapatkan piala, Ali terlihat menangis sedih. Karena ia tidak mendapatkan juara ketiga. Nah, akhir cerita yang disajikan ini memang Ali tidak bisa mendapatkan juara ketiga. Tetapi kita bisa belajar dari pelajaran ini, di mana Ali begitu sangat sayang kepada adiknya. Ia rela berbagi sepatu dengan adiknya. Dan ketika sepatu adiknya hilang, ia bertanggung jawab. Ia bertekad untuk memenangkan perlombaan. Punya sepatu baru, memenangkan sepatu baru untuk adiknya. Kita belajar tekad yang keras dari Ali, kerja keras darinya, dan juga ketulusannya untuk adiknya. Ali tahu cara menjaga kasih persaudaraan dengan pelukan, dengan dukungan untuk adiknya. Dan mereka berdua, baik Ali maupun Sarah, ya bekerja sama untuk mengasihi orang tuanya, membantu orang tuanya, karena mereka menyadari faktor ekonomi dan kemiskinan yang dialami oleh keluarga mereka ini. Nah, di zaman now, zaman sekarang ini ya adik-adik. Nah, bagaimana kita bisa belajar dari prinsip-prinsip firman Tuhan yang diajarkan oleh Paulus, ya. Yang pertama, anak Tuhan bertindak kasih bagi orang yang percaya, yang lainnya. Nah, kakak mau bertanya, siapa yang tinggal di rumah kalian? Ya, mungkin ada kakak, mungkin ada adik, dan ada orang tua. Ya, bagaimana caranya kita bertindak kasih? Ya, kakak dengan adiknya, menyayangi adiknya dengan cara apa? Membantu adiknya ketika mengalami kesulitan. Dan tidak menggoda adiknya, mengganggu adiknya. Ya. Nah, tindakan kasih yang lain apalagi? Iya betul, membereskan tempat tidur, ya membersihkan rumah, menyapu lantai, mengepel, dan ada masih banyak pekerjaan yang kita bisa kerjakan untuk meringankan beban orang tua di rumah. Nah, adik-adik nanti kita praktek ya, coba adik-adik nanti praktek di rumah ya. Adik-adik lakukan tindakan kasih ya selama ada di rumah ya. Coba nanti ingin lihat ya, kalian bisa minta tolong orang tua untuk memvideokan ya aktivitas kalian di rumah, tindakan kasih kalian di rumah. Misalnya kalian nanti sedang membereskan tempat tidur ya, bereskan tempat tidur, atau misalnya sedang menyapu atau mengepel, atau misalnya sedang cuci tangan, cuci piring, atau membereskan perlengkapan alat makan yang lain. Ya, coba nanti kalian videokan, nanti kirim ya di WA ya. Iya, nanti aktivitas kalian di rumah ya tolong
di video kemudian dikirim di WA, ya. Nah, kemudian prinsip pengajaran Paulus apalagi menyangkal diri, ya, membatasi kebebasan. Maksudnya apa sih, Kak? Menyangkal diri, membatasi kebebasan. Nah, waktu kalian sedang enak-enaknya, sedang asik-asiknya nonton TV, ya, nonton sinetron, atau sedang asik-asiknya bermain game, tiba-tiba ada suara yang memanggil. Mama minta tolong dong sayang, kesini sebentar. Nah, mamanya biasanya manggil sekali, 2 kali atau berkali-kali ya. Jangan-jangan mamanya memanggil berkali-kali karena aduh telinganya, oh ternyata ada earphone-nya nggak kedengeran. Nanti kalau mamahnya atau papahnya teriak, baru, aduh apa itu ya, papaku mamahku, oh ternyata dimintain tolong. Ya coba minta tolong, pergi ke toko tetangga sebelah, mama tolong belikan ini dong. Nah, atau minta tolong dong itu dirapikan, sebentar lagi ada tamu. Nah, kita belajar untuk menyangkal diri. Oh iya, memang aku sedang asik bermain, tapi membantu orang lain dengan rela kita mengasihi orang tua kita dengan cara apa? Cepat-cepat kalau papahnya mamahnya panggil nama kita, cepat-cepat kita datang dan kita tanya, apa yang bisa dibantu ya Ma? Apa yang bisa dibantu ya Pak? Ya bukan malah kemudian marah. Ganggu lagi nih, sedang asik nih lo, main gamenya nih lo, sedang seru-serunya nih lo. Enggak Pak ya, adik-adik di sekolah Minggu Sion enggak ada seperti itu ya. Nah kemudian apa pelajaran, prinsip pengajaran yang diajarkan yang ketiga? Ya, mengalah bukan berarti kalah. Ya, seperti yang telah diteladankan, diajarkan oleh Rasul Paulus. Ya, sekalipun Rasul Paulus tahu banyak tentang kebenaran, tahu banyak tentang pengetahuan, tetapi ia rela. Ia tidak mempertahankan kebenaran yang ia ketahui. Ia rela demi orang lain supaya tidak marah, tidak menjadi lemah imannya. Ya, Paulus mengalah. Ia tidak mau makan daging persembahan berhala. Nah adik-adik, bagaimana caranya kita? Kok banyak banget sih yang harus aku lakukan? Aduh aku bisa ya, aku dari dulu ya seperti ini. Ya, apalagi sekarang sudah gak ke sekolah lagi, bisa bangun siang, ya, terus lebih banyak tiduran. Kan sekarang aku generasi rebahan. Wah, adik-adik, kalian bisa mengubah sikap, ya. Kita bisa mengubah sikap karena kita punya apa? Kita punya siapa? Kita punya Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, hidup kita, untuk menuntun kita melakukan kasih bagi sesama. Iya, ya minta Roh Kudus supaya menolong kita, menuntun kita, supaya kita bisa terus belajar mengasihi, bisa mengalah, ya. Dan mari kita menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang penuh dengan cinta kasih, keluarga yang rukun, ya. Kakaknya sayang kepada adiknya seperti yang ditunjukkan Ali kepada Sarah, ya. Anak-anak membantu orang tua melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah, sehingga rumahnya bisa tetap bersih, rapi. Ya kalau rumahnya rapi, bersih, siapa yang senang? Semua kan seisi rumah yang senang. Adik-adik, itulah pelajaran yang kita bisa petik pada minggu pagi hari ini. Nah adik-adik bisa? Pasti bisa ya, karena kita punya Roh Kudus yang akan membimbing kita, yang akan menuntun kita. Mari kita mengalah. Karena mengalah tidak berarti kalah. Ya, adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan yang bisa Kak Andre sampaikan. Ya, jangan lupa tadi chat ya, ketik cepet-cepetan ya. Siapa nama tokoh
dalam Alkitab yang telah disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu ya di minggu pertama, kedua, ketiga. Siapa ya nama tokoh-tokoh Alkitab ya? Wah, siapa ya? 3 orang ya. Yang minggu pertama siapa, minggu kedua siapa, minggu ketiga siapa ya? Dan jangan lupa juga videokan ya aktivitas kalian di rumah ya. Contohnya tadi bisa membereskan tempat tidur, mencuci peralatan makan, atau membaca Alkitab, baca firman, dan lain sebagainya. Ya, oke? Paham adik-adik? Bisa adik-adik? Pasti bisa ya, jempol untuk kalian semua. Nah, sebelum kita akan mengakhiri firman Tuhan ini ya, tetap semangat ya, tetap lakukan ya pembacaan firman Tuhan setiap hari dengan rutin ya. Ya, Andre tiap hari ya, Andre ajak anak-anak ya, Andre ajak semua seisi keluarga untuk baca firman Tuhan rutin tiap hari ya, ya sambil memuji menyembah Tuhan. Adik-adik juga ajak ya, semuanya yang ada di dalam rumah kalian ya, rutin untuk membaca firman Tuhan. Oke, kita sudah cukup untuk pengajaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita menutup firman Tuhan pagi hari ini di dalam doa ya. Andri akan hantarkan. Mari semuanya mata ditutup, tangan dilipat, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pengajaran-Mu yang Tuhan telah sampaikan kepada kami. Biarlah pesan sabda firman Tuhan itu boleh kami selalu ingat-ingat, di mana kami belajar dengan rela untuk mengasihi orang lain, tidak mempertahankan pengetahuan yang kami miliki, kebenaran yang kami miliki, supaya apa? Supaya orang yang percaya yang lain tidak menjadi lemah imannya. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa mengasihi saudara-saudara kami di rumah, orang tua kami, dan siapapun juga Tuhan. Dan biarlah Tuhan menuntun kami lewat Roh-Mu yang kudus, sehingga waktu demi waktu, kesempatan demi kesempatan, Roh-Mu yang kudus akan senantiasa membimbing kami, menuntun kami hari demi hari, sehingga kami bertambah menjadi anak yang baik, anak yang penuh hikmat, anak yang cakap, anak yang cinta Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memohon Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, berkati di dalam studi mereka, pelajaran mereka dengan kondisi yang saat ini. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan untuk kami sekalian, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk kami bisa berjumpa minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami akan menutup sekolah minggu pada pagi hari ini dengan berkat Tuhan. Kiranya tangan murah Tuhan, rahmat Tuhan yang maha tinggi senantiasa memberkati kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Oke, kakak-kakak, Kak Stefani, Kak Christine bisa lanjutkan dengan pujian berikutnya untuk menutup sekolah minggu ini. Terima kasih Kak Andre. Wah, luar biasa sekali ya firman-Nya pada hari Minggu ini. Kak Christine belajar apa nih dari khotbahnya, dari firman yang dibawakan sama Kak Andre tadi? Oh, untuk di keluarga kita harus saling mengasihi. Iya, bener banget Kak. Iya, kita harus saling mengasihi di keluarga kita, sama teman-teman sekolah. Jadi kita nggak boleh berantem dan harus mengalah ya tentunya. Kita ada pengumuman nih ya Kak ya? Iya benar. Apa itu? tuh? Nah, pengumumannya teman-teman jangan lupa buat, kan kita sudah menerima berkat Tuhan nih seminggu nih. Mari kita mengumpulkan persembahan, jangan lupa langsung diberikan ke gereja, sudah disediakan tempat di ruang serbaguna. Nanti teman-teman bisa tengok sendiri di gereja. Ya, kita mau menutup ibadah ini ya Kak. Masih ada pujian nggak ya?
Masih aja tuh Kak. Apa Masih Kak? semangat nggak? Masih semangat. Iya, Masih ayo. semangat kita. Kita mau memujikan apa nih? Karena kita harus mengasihi teman, kita harus em, mengasihi, saling mengalah sama teman kita. Harus rukun. Iya, harus rukun. Kita harus menyanyikan apa nih pagi ini? Ada lagu judulnya Rukun Cinta. Weh, keren banget ya judulnya ya. Mari kita nyanyikan sama-sama. Kita satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati pertama-tama, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati pertama-tama, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Iya, dengan lagu pujian ini tentunya sekolah minggu kita udah berakhir ya Kak. Aduh, tapi kita minggu depan bakal ketemu lagi kan Kak? Iya dong, tentunya nanti kita akan ketemu lagi teman-teman, tetap stay, besok bakalan diumumin lagi sama guru-guru, nanti linknya dibagikan lagi, nah tapi kita bakalan ganti nih sama kakak yang lain biar teman-teman juga nggak bosan ya. Iya bener banget. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti sekolah minggu ini dengan tenang, dengan baik, ya Dengan Kak. semangat dan dengan Iya. sukacita. Mantap. Ya. Sudah kita sudahi Kakak Christine ya. Akhir kata, mari kita mengucapkan dadah teman-teman. Selamat hari Minggu. Shalom. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan memberkati.